Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, program studi pendidikan agama Islam semester 3. Di sini kami akan membahas mengenai metode, kondisi, dan hasil pembelajaran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Anastasia Trisa Yudika. Saya Zakia Sari Zahra. Saya Istiqomah. Hai, saya Rodia. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode pembelajaran. Sebelumnya, apa sih metode pembelajaran itu? Seorang guru memang sebaiknya harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dengan baik karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru menjadikan penyampaian menjadi lebih menarik. Nah, untuk itulah seorang guru perlu mengenal dan dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mendukung ketercapaian tujuan belajar mengajar, agar siswa tetap bersemangat dan tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendapat lain juga mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diterapkan oleh guru agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Sebagai pendidik juga harus mengetahui karakteristik dari masing-masing peserta didiknya, karena setiap peserta didik akan memiliki karakteristik yang berbeda. Dan disitulah penggunaan metode pembelajaran yang tepat digunakan, yang mana seorang guru harus bisa memilih metode mana yang tepat untuk peserta didiknya. Adapun beberapa macam-macam dari metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ini bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Metode ini sering digunakan, akan tetapi metode ini membuat peserta didik cepat merasa bosan dan mengantuk. Metode ini cocoknya untuk peserta yang jumlahnya banyak atau besar dan efektif digunakan dengan modul. Yang kedua ada metode tanya jawab. Cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru tentang pemahaman membaca. Metode ini biasanya dapat membuat bosan sehingga mendapatkan respon yang lambat dari peserta didik. Namun, metode ini dapat mendorong proses berpikir yang baik. Ketiga itu ada metode diskusi. Nah, metode diskusi sendiri itu metode yang biasa kita pakai untuk berdiskusi memecahkan suatu masalah. Nah, itu biasanya seorang pendidik membuat beberapa kelompok anak dalam satu kelompok untuk memecahkan satu masalah. Nah, itu biasanya digunakan seorang pendidik kepada siswa itu untuk merangsang kreativitas anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih kritis dalam menangani masalah, memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, metode ini sendiri biasanya berupa praktek ke siswa gitu, biar siswa itu langsung terjun melihat bagaimana materi yang akan bisa disampaikan. Nah, kelebihan dari metode ini sendiri yaitu merangsang siswa untuk bisa lebih aktif dan menyamakan gitu antara teori dengan kenyataan. Dan tentu ini pasti memiliki kelemahan, yaitu keterbatasannya media yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen sendiri itu merupakan metode yang biasanya kita lakukan di lab. Nah, itu digunakan agar siswa itu langsung bisa mendapatkan hasil, jadi praktek. Nah, biasanya metode ini tuh bisa digunakan siswa untuk siswa itu agar bisa lebih percaya karena ada kebenaran data di situ, dan itu bisa siswa langsung melihat hasilnya sendiri. Selanjutnya ada metode pembelajaran resitasi. Nah, apa sih itu metode pembelajaran resitasi? Itu adalah sebuah metode pembelajaran di mana seorang pendidik membuat suatu perintah kepada siswanya untuk membuat suatu resum atau rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh pendidik tadi.
Nah, hal ini biasanya resume sendiri itu dibuat dengan kata-kata sendiri agar materi yang disampaikan oleh pendidik tadi atau pemateri bisa dipahami oleh siswa itu sendiri dengan baik gitu. Metode yang ketujuh adalah karya wisata. Metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi, karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour. Metode ini memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata, namun memerlukan perancangan yang betul-betul matang. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kondisi pembelajaran. Sebagai seorang pendidik harus mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat peserta didik nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, dalam hal ini pendidik hendaknya memperhatikan dua hal. Apa sajakah itu? Yang pertama, kondisi internal, yaitu kondisi yang ada pada diri siswa itu sendiri, misalnya kesehatan, keamanannya, ketentramannya, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi eksternal, yaitu kondisi yang ada di luar pribadi manusia, misalnya kebersihan ruangan, penerangan, serta keadaan lingkungan fisik yang lain. Untuk dapat belajar yang efektif, diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur. Misalnya, ruang belajar harus bersih, tidak ada bau-bauan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Ruangan cukup terang, tidak gelap dan tidak mengganggu mata. Sarana yang diperlukan dalam belajar yang cukup dan harus lengkap. Dalam mewujudkan kondisi pembelajaran yang efektif, maka yang perlu dilakukan yaitu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu melibatkan siswa secara aktif. Aktivitas belajar siswa dapat digolongkan ke dalam beberapa hal. Yang pertama, aktivitas visual seperti membaca. Yang kedua, aktivitas lisan seperti bercerita. Yang ketiga, aktivitas mendengarkan seperti mendengarkan penjelasan guru. Yang keempat, aktivitas gerak seperti melakukan praktek. Dan yang terakhir, aktivitas menulis seperti mengarang. Langkah yang kedua yaitu menarik minat dan perhatian siswa. Langkah yang ketiga, membangkitkan motivasi siswa. Langkah yang keempat yaitu pelayanan individu siswa. Dan langkah yang terakhir yaitu menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar, maka diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Ada beberapa suasana yang efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu yang pertama suasana belajar yang menyenangkan, yang kedua suasana bebas, dan yang ketiga pemilihan media pengajaran dan metode yang sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil, indikator, dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Yang pertama adalah masalah belajar. Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia. Dengan belajar, manusia memperoleh keterampilan, kemampuan, sehingga terbentuklah sikap dan bertambahlah ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai, maka harus ada yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Menurut Arshad tahun 2005, pengertian hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Perubahan diarahkan pada diri peserta didik secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah indikator hasil belajar siswa. Yang menjadi indikator utama hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, ada perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran yang telah dicapai siswa. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa.
Yang pertama ada internal, dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, eksternal, dari luar diri kita. Yang ketiga, ada pendekatan belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.